Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarla Melani Putri dengan NIM 122111298. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang mata kuliah yang merujuk ke konsentrasi manajemen keuangan. Untuk salah duanya, saya mungkin akan membahas atau mengulas sedikit garis besar materi yang ada pada mata kuliah manajemen keuangan global dan manajemen keuangan keperilakuan. Manajemen keuangan global di sini, apa sih manajemen keuangan global itu? Manajemen keuangan global di sini adalah pengelolaan aset dan liabilitas keuangan perusahaan yang beroperasi di pasar internasional. Ini melibatkan pengelolaan risiko mata uang, kebijakan fiskal, dan regulasi yang berkaitan dengan pasar internasional. Singkatnya, ini adalah manajemen keuangan dalam skala internasional yang mempertimbangkan berbagai faktor global. Lalu, sedangkan manajemen keuangan keperilakuan, apa sih itu? Manajemen keperilakuan atau yang biasa disebut dengan behavioral finance adalah studi tentang bagaimana bias psikologis dan kognitif manusia mempengaruhi keputusan keuangan. Hal ini berbeda dari keuangan tradisional yang berasumsi bahwa investor selalu rasional. Konsep ini bertujuan untuk memahami mengapa orang membuat keputusan keuangan yang tidak rasional, seperti terlalu percaya diri, keraguan, dan lain-lain. Lalu alasan saya mengapa saya akan membahas kedua mata kuliah tersebut karena contoh kasus yang akan saya singgung atau akan saya bahas kali ini akan langsung bersinggungan dengan dua mata kuliah tersebut tentang bagaimana keadaan keuangan dunia salah satunya negara di Indonesia dan bagaimana sikap orang Indonesia yang sering FOMO untuk melakukan atau berinvestasi. Seperti yang kita tahu, kondisi sekarang lagi banyak perbincangan panas di luar sana mengenai perang dagang yang dilakukan oleh Amerika Serikat, terutama khususnya China yang sangat wow dan sangat menyita perhatian masyarakat di dunia pastinya, terutama di Indonesia sendiri. Nah, karena Amerika Serikat yang menaikkan tarif dagangnya, akhirnya berita banyak bermunculan di media sosial, di televisi, dan lain sebagainya. Di sini terkait perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah mempengaruhi perekonomian global, termasuk di Indonesia. Amerika Serikat menaikkan tarif dagang terhadap China yang kemudian berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia. Salah dua atau salah tiganya dampak untuk Indonesia sendiri yaitu adanya perang dagang berdampak pada ekspor Indonesia. Skenario tarif bilateral sebesar 25% dapat berdampak negatif terhadap ekspor Indonesia senilai 370 juta US dollar. Lalu untuk yang kedua, dampak perang dagang Amerika Serikat dan China dapat memperlemah pertumbuhan ekonomi Indonesia menjalin kerjasama ekonomi dengan kedua negara. Lalu yang ketiga ada kondisi perekonomian global berdampak pada nilai tukar mata uang di berbagai negara, termasuk salah satunya di Indonesia sendiri. Sesuai dengan sistem neraca pembayaran, di mana jika ekspor kurang dari impor, maka negara tersebut akan mengalami yang namanya defisit. Begitu pula sebaliknya, jika ekspor lebih besar daripada impor, maka negara tersebut akan surplus atau meraih keuntungan. Lalu apa sih yang harus dilakukan oleh negara agar tidak mengalami defisit lebih besar? Yang pertama, meningkatkan produk nasional. Indonesia negara yang salah satunya memiliki dampak terhadap perang dagang Amerika Serikat dan China, pastinya Indonesia harus dapat memprioritaskan peningkatan produk-produk nasional dan hal tersebut bisa mengurangi ketergantungan pada impor. Lalu ada meningkatkan investasi lokal. Meningkatkan investasi lokal terhadap pasar modal dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia juga. Lalu ada mengoptimalkan pasar Asia. Jika China dan Amerika Serikat mengalihkan permintaan ke pasar Asia lainnya, Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan ekspor. Jadi
Jika ekspor tinggi daripada impor, maka negara atau Indonesia sendiri khususnya akan mengalami keuntungan atau mendapatkan surplus gitu. Karena di sini perang dagang Amerika Serikat dan China akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan perekonomian global. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengambil strategi untuk menghadapi dampak tersebut dan meningkatkan perekonomian nasional. Lalu untuk kasus yang kedua, terkait kondisi yang baru-baru ini menjadi atensi atau pusat perhatian ya, yang menarik, pusat perhatian yang menarik pemerintah dan masyarakat Indonesia sendiri ya, terutama masyarakat umum ataupun masyarakat intinya seluruh masyarakat di Indonesia mungkin ya. Di sini ini tentang kenaikan harga emas yang secara signifikan atau terus-menerus. Nah, kenaikan harga emas secara terus-menerus merupakan fenomena yang sangat menarik dalam manajemen keuangan global karena analisisnya itu dari berbagai sumber yang saya dapat itu seperti ini. Ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik meningkatkan permintaan emas sebagai aset safe haven. Lalu kebijakan moneter yang lebih longgar dari bank sentral melemahkan dolar Amerika Serikat dan meningkatkan permintaan emas. Lalu inflasi dan penurunan nilai mata uang kertas membuat emas menjadi pilihan investasi yang lebih stabil. Lalu untuk apa sih dampak kenaikan harga emas sendiri bagi Indonesia? Tentunya di sini ada dampak dari permintaan atau kenaikan harga emas itu adanya peningkatan permintaan emas di Indonesia yang meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencapai 12,7 ton pada kuartal ketiga 2024. Lalu adanya investasi emas. Emas menjadi pilihan investasi masyarakat Indonesia yang banyak diminati karena sifatnya sebagai safe haven dan kemampuan melindungi nilai aset dari inflasi. Lalu untuk produksi emas sendiri itu naik sekitar 4% dari produksi emas global, dengan sebagian besar produksi berasal dari pertambangan di Papua. Lalu apa sih strategi untuk menghadapi kenaikan harga emas ini? Nah, pertama tentunya itu diversifikasi investasi. Masyarakat dapat mempertimbangkan diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko. Lalu ada pemanfaatan teknologi. Pada penggunaan teknologi dapat membantu investor memantau pergerakan harga emas dan membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Lalu ada pengembangan industri pengelolaan emas. Pemerintah Indonesia juga dapat meningkatkan nilai tambah produk emas dengan mengembangkan industri pengolahan emas di dalam negeri. Dengan demikian, kenaikan harga emas yang secara terus-menerus itu bisa dapat membawa dampak positif bagi Indonesia dan seperti produsen-produsen emas, namun juga memerlukan strategi yang tepat untuk mengoptimalkannya. Ada berita kenapa harga emas semakin naik, justru malah masyarakat berbondong-bondong untuk membelinya. Aneh bukan? Ya memang mungkin sebagian besar orang pasti akan menganggap hal itu sebuah hal yang aneh karena pada saat emas naik, mengapa justru permintaan itu semakin tinggi gitu. Kenapa tidak menunggu pada saat harga turun saja untuk membelinya? Tetapi tidak bisa dipungkiri juga orang yang sudah mengandalkan atau beranggapan bahwa membeli emas dengan harga berapapun tidak ada yang namanya kata rugi. Karena orang yang berinvestasi emas adalah orang yang ingin berinvestasi untuk jangka yang panjang, seperti itu. Tidak salah juga orang yang membeli emas pada harga yang tinggi jika orang tersebut itu berniat berinvestasi dengan jangka yang panjang dan tentunya menggunakan uang yang dingin. Itu juga masuk ke dalam materi tentang manajemen keuangan keperilakuan, tentunya terhadap
sifat-sifat investor dan lain-lain seperti itu. Lalu di sini yang kurang tepat itu jika orang membeli emas hanya untuk FOMO, atau dengan kata lain ikut-ikutan orang lain, hanya karena tertarik dengan kata banyak nih orang-orang yang sedang beli emas, aku punya uang ikutan gitu. Tapi ternyata uang yang digunakan untuk membeli emas adalah uang yang digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Nah, jika hal itu terjadi, tidak menutup kemungkinan pada saat menjual kembali emas tersebut akan mengalami kerugian karena masih dalam kurun waktu yang pendek atau sebentar. Karena harga pada saat membeli emas berbeda pastinya dengan harga ketika kita akan menjual kembali emas tersebut kepada tokonya, atau mungkin di intinya pada tokonya, atau biasa disebut dengan harga buyback seperti itu. Nah, seperti kondisi saat ini, beberapa minggu lalu yang seperti yang sudah saya singgung tadi, harga emas secara terus-menerus naik, sedangkan beberapa hari ini terakhir itu emas juga menurun, terus mengalami penurunan harga. Nah, banyak orang yang mengalami kekhawatiran dengan hal tersebut. Tapi banyak juga orang yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk menjadikan kesempatan menabung emas dan membeli emas lagi. Lalu apa sih alasan kenapa harga emas bisa turun padahal kemarin-kemarin harga emas sudah stabil naik seperti itu. Nah, di sini harga emas batangan atau biasa disebut logam mulia bisa turun karena kemungkinan beberapa faktor yang diantara lainnya yang pertama itu ada kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga itu dikaitkan dengan instrumen investasi seperti obligasi atau deposito yang menjadi lebih menarik bagi investasi sehingga harga emas turun. Lalu yang kedua ada penguatan dolar Amerika Serikat. Di sini penguatan dolar Amerika Serikat membuat emas lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lain, sehingga permintaan emas menurun dan harganya menjadi turun. Lalu ada stabilitas ekonomi global. Di sini kondisi ekonomi global stabil dan pertumbuhan ekonomi positif. Permintaan emas cenderung menurun karena investor lebih memilih aset beresiko seperti properti atau saham. Lalu biasanya juga ada kebijakan pemerintah fisik emas. Di sini terkait kebijakan pemerintah dan bank sentral. Kebijakan pemerintah dan bank sentral seperti penjualan cadangan emas dapat meningkatkan pasokan emas di pasar dan menekan harganya. Perlu diingat bahwa harga emas dapat dipengaruhi oleh banyak faktor dan fluktuasi harga dapat terjadi secara cepat. Jadi tidak menutup kemungkinan jika hari ini emas turun, besoknya akan turun, ataupun besoknya akan naik. Bisa jadi hari ini turun, besoknya akan turun, selama seminggu ke depan juga bisa turun, dan esoknya bisa saja naik seperti kondisi yang sudah terjadi pada saat ini. Mungkin seperti itu untuk sedikit review materi singkat dan contoh kasusnya yang sudah saya paparkan tadi. Mohon maaf apabila ada sumber-sumber ataupun kalimat yang yang saya jelaskan itu salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.